Pikiran menentukan apa yang kamu inginkan, tapi tindakan menentukan apa yang kamu dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya di Rabu siang ini? Selalu dalam kondisi sehat, semangat, dan senantiasa belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya moms, dalam semua fase kehidupan. Mudah-mudahan di setiap waktu tidak hanya bertambah usia, tapi juga bertambah kedewasaan, kebijaksanaan, dan senantiasa mampu menciptakan kebahagiaan dalam lewat hal-hal yang sederhana moms. Oke, untuk hari ini Bun Ai ada yang meminta dibuatkan anggaran keuangan, yaitu Ibu H. Ya, jadi Ibu H ini mendapatkan jatah dari suaminya itu Rp4.400.000. Nah, menurut informasi yang beliau sampaikan, dia ini ibu dari 3 orang anak. Jadi nanti pastinya Bun Ai akan budgetkan untuk jajan anak-anak ya moms. Oke deh, sebelumnya Bun Ai mau mengucapkan terima kasih yang sudah mendukung channel Bun Ai yang baru bergabung. Jangan lupa ya tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan jangan lupa juga tinggalkan komentar supaya Bun Ai bisa bersilaturahim kembali. Lanjut ya moms. Jadi Rp4.400.000 ini adalah jatah per bulan, dan kebetulan selain pekerja, mohon maaf, suaminya juga memiliki usaha. Jadi istrinya tuh dikasih ekstra dana lagi nih. Tabarakallah banget ya. 50.000 dikali 4. Jadi setiap minggunya itu 50.000. Untuk bebannya sendiri ada biaya wifi 110.000 rupiah. Wifi, wifi, apa sih mams? Yang bener tuh wifi apa wifi sih? Tolong tulis di kolom komentar deh mams. Kadang Bun Ai suka gak enak yang ngomongnya wifi apa wifi sih sebenarnya. Serius nanya nih mams. Tapi kalau ditulis di kolom komentar juga tulisannya tetap aja WIFI ya. Tergantung Bun Ai bacanya. Bercanda mams. Tapi seriusan. Lanjut ya mams ya. Ini ada listrik Rp350.000. Ada cicilan motor Rp750.000. Jadi untuk bebannya sebenarnya gak banyak, hanya Rp1.210.000. Dan keinginan dari Ibu H ini juga gak banyak. Dia bilang cukup mau setiap bulannya tuh nabung, setiap bulannya tuh ada yang bisa disimpan gitu ya. Jadi untuk beban hutang itu tadi. Nah ini untuk kebutuhan hidup murni Bun Ai yang buatkan. Jadi dia minta dibuatin aja Bun Ai. Soalnya biasanya mungkin ya habis gajian selesai bayar beban hutang, terus udah deh digabung aja. Terus nanti kalau misalnya butuh sayur apa, semuanya diambil dari satu dompet gitu. Nah ini Bun Ai coret ya, bukan beban hidup. Jadi kalau hutang itu beban, karena menurut Bun Ai kalau yang namanya beban itu pengen segera kita lepaskan gitu ya. Yang namanya beban hutang kan pengen segera kita lepas dari beban tersebut. Tapi kalau untuk kebutuhan hidup memang kita butuh untuk menjalani kehidupan kita. Jadi salah tadi Bun Ai nulisnya beban hidup deh, salah ya. Oke, ini untuk belanja bulanan Bun Ai anggarkan Rp500.000 di luar beras ya moms. Untuk belanja mingguan 4 orang anak, jadi satu minggunya Rp200.000. Untuk berasnya 20 kilo Rp160.000. Untuk pulsanya Rp100.000 karena sudah ada wifi ya. Terus di sini Bun Ai anggarkan juga untuk jajan anak. Jajan anak kalau punya anak lebih dari 1 atau 2 atau 3 itu bisa menjadi challenge mereka masing-masing loh mams. Jadi misalnya nih lihat deh, kakak beli sepatu roda dari hasil jajannya loh. Kalau kakak bisa, insya Allah kamu juga pasti bisa. Jadi uang jajan sendiri itu merupakan reward buat mereka kayak gitu ya. Jadi bisa buat challenge masing-masing lah ya. Jadi untuk lebih bersemangat mereka untuk nabung. Kalau menurut Bun Ai pribadi sih seperti itu. Sekali lagi di video-video Bun Ai sebelumnya Bun Ai sudah pernah jelaskan bahwa adil tidak mesti sama rata. Jadi antara anak pertama, kedua, dan ketiga ini Bun Ai bedakan nominalnya. Tidak terlalu jauh sih, tapi untuk menentukan saja kebutuhan mereka memang berbeda. Nah untuk anak pertama 100.000, anak kedua 75.000, dan anak ketiga 50.000 rupiah. Untuk gas dan galon 100.000 rupiah, cemilan anak ya. Jadi tabarakallah masih bisa dikasih spare dana untuk cemilan anak atau hiburan, yaitu Rp300.000. Totalnya itu Bun Ai salah notal ya. Jadi yang benar itu adalah Rp2.185.000.
Oke, kita mulai masuk ke pengelolaan sisanya ya Moms. Jadi pemasukannya itu 4.400.000 ditambah 200.000 sama dengan 4,6 juta. Pengeluaran itu 1.210.000. Yang pengeluaran hutang, mohon maaf, beban hutang, dan untuk kebutuhan hidup itu butuh 2.185.000 rupiah. Nah, di sini Moms H punya arisan 600.000 rupiah. Jangan di skip ya Moms, nanti di akhir video Bunay akan bahas secara singkat saja, yaitu kesalahan dalam penggunaan arisan gitu ya. Jadi sebenarnya metode nabung baik dari arisan, investasi, deposito itu punya keuntungan masing-masing, tergantung kebutuhan kita dan disesuaikan dengan psikologi orang masing-masing kayak gitu. Oke deh Moms, sebelumnya Moms biasanya nabung lewat apa nih? Asuransi kah, arisan kah, investasi emas kah, tanah atau apa? Boleh dong kita berbagi, ditulis di kolom komentar ya Moms. Oke, lanjut. Untuk arisannya kan 600.000, jadi sisa uangnya 605.000 rupiah. Nah, 605.000 ini Bunay pisah-pisah, yaitu menabung 400.000, dana darurat 100.000, sedekah atau hobi 100.000 rupiah. Jadi mungkin mamsnya mau beli untuk tanaman atau mau beli untuk bibit apa kalau hobinya nanam gitu, atau mungkin beli bahan pangan apa yang kalau hobinya masak gitu ya. Kalau Moms hobinya apa nih? Tulis dong di kolom komentar. Kalau Bun Ai hobinya apa ya? Hobinya makan kayaknya Moms ya. Bercanda Moms, makan mah kebutuhan kan ya Moms. Sebelumnya abaikan ya tangan montok Bun Ai yang kekuning-kuningan. Itu kalau yang berteman di Instagram tahu ya, Bun Ai habis bikin jamu kunyit asam. Jadi mohon maaf ya Moms, agak kuning-kuning keceh begitulah. Oke deh, jadi untuk sisanya yang 605.000 tadi kan ada menabung 400.000. Jadi kalau di arisan 600.000 menabung 400.000 satu bulan bisa menyisihkan 1 juta rupiah. Kalau 1 tahun 12 juta rupiah. Alhamdulillah banget kan Moms ya, 12 juta, waduh subhanallah deh ya, tabarakallah. Dan enaknya lagi ya, keuntungan kalau kita udah pisah-pisahin dana seperti ini, kita bisa bikin celengan challenge gitu ya, celengan tantangan nabung. Misalnya dari belanja bulanan kita ngeliat kan 500.000, aduh kalau bisa nih jangan sampai habis nih budgetnya, misalnya biar bisa saya tabungin ke challenge kayak gitu. Jadi memang harus dipisah-pisahin sih, karena kalau gelondongan ya, bahasanya itu gelondongan, habis gajian, sisa bayar beban hutang, terus nggak dipisah-pisah, kita tuh akan ngelihat duit kita tuh kayak masih banyak gitu, padahal udah tinggal dikit lagi. Oke deh Moms, sebelum ditutup ini adalah secara singkat, boleh nggak sih ya, ada tukang odong-odong Moms, ada ondel-ondel depan rumah Bun Ai. Iya lu, mohon maaf ya Moms ya. Jadi boleh nggak sih kalau misalnya kita ikut arisan gitu? Arisan ini itu bagus banget ya. Kenapa? Karena kan kita jadi kayak punya kewajiban. Cuma ada resiko, tetap sih ada resiko apa? Kalau dapat duluan, kita akan tetap berhutang loh. Karena kita punya kewajiban di 10 bulan ke depan menyediakan dana ya sesuai dengan yang kita dapatkan. Pertama itu. Yang kedua, terkadang ibu-ibu nih kalau punya arisan ini bisa jadi kayak penjamin hutang. Gak apa-apa deh ngambil panci aja, gak apa-apa deh ngambil karpet, gak apa-apa deh ngambil tikar, nanti bisa dibayar kok pas arisan, kayak gitu. Jadi sebenarnya gimana yang bagus Bun Ai? Arisan ini tetap harus punya tujuan. Oh saya ikut arisan kalau anak saya sekolah, nanti bisa pakai ini. Oh saya ikut arisan kalau mertua saya butuh atau untuk THR. Jadi kalau bisa nih arisan tetap tentukan tujuan, karena menabung itu adalah keinginan, yang membuat semangat adalah tujuan menabungnya. Kayak gitu ya. Nah yang kedua, arisan tuh bagus banget karena kita punya tanggung jawab kan untuk menyisakan dana. Tapi terkadang itu membuat juga beberapa orang menambah keberanian dia untuk keinginannya. Contoh ganti handphone deh, beli tas deh, beli baju deh, padahal gak terlalu pengen gitu. Tapi karena berpikir nanti kan bulan A aku dapat arisan, bulan B aku dapat arisan, itu jadi bisa menambah keinginan, keberanian keinginan. Dan terakhir, nah ini yang kadang-kadang tuh ada aja gitu Moms. Jadi pas dapat arisan tuh malah ada kebutuhan yang tiba-tiba mendesak. Jadi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya tetap aja susah nabungnya gitu. Jadi yang tepat apa sih Bun Ai? Sekali lagi disesuaikan dengan kebutuhan dan psikologi masing-masing kita dalam berinvestasi. Kapan-kapan kita coba bahas ya, ala-ala ibu rumah tangga biasa. Oke deh, segini aja untuk video hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.